keadaannya hari ini? Sehat, Bu. Semua tadi sarapan? Semua, Bu. Oke, bagus. Kita perlu sarapan agar kita bisa melakukan Aktivitas. Oke, hadir semuanya? Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Kita beri dulu tepuk tangan untuk kita semua. Oke, bagus. Hadir semua. Jadi, sebelum kita belajar, memulai pembelajaran kita, Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang, Bu. Sudah diisi tadi perasaannya? Sudah, Bu. Ibu lihat dulu ya, semuanya senang hari ini ya. Oke, coba dulu siapa sih? Gabriel, kenapa senang hari ini Gabriel? Karena bisa memulai pelajaran hari ini. Oke, bagus. Ada nggak yang sedih di sini? Enggak, Bu. Oke, bagus. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih Dahulu. Oke, ayo, Bang. Berdiri. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu Tuhan yang dipimpin oleh Nida. I love you, Jesus. Ya. Oke, sama. Semangat ya, semangat semuanya. I love you, Jesus. Lift up in my heart. I love you, Jesus. Lift up in my heart. Think about it, down, down. Lift up in my heart. Think about it, down, down. Lift up in my heart. I love you, Jesus. Lift up in my heart. I love you, Jesus. Lift up in my heart. Think about it, down, down. Lift up in my heart. Think about it, down, down. Lift up in my heart. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami ingin memulai pelajaran kami, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami bisa menerima pelajaran dari ibu guru kami. Ya Bapa, kami anak yang berdosa, hapuskanlah segala dosa-dosa kami, agar kami diajarkanmu. Ya Bapa, berikanlah kepada guru-guru kami kesehatan, rezeki dan panjang umur, dan kedua orang tua kami, dimanapun mereka berada. Hanya ini doa kami ya Bapa, amin. Oke, kembali ke tempat. Sebelum kita lanjutkan, kita mau menyanyikan lagu Wajib. Ayo, dipimpin salah satu orang murid. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Wajib yang dipimpin oleh kita. Sikap yang Siap. iya. Mari kita menyanyikan lagu di musyawarah ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandiriku. Indonesia kebangsaanku, bangsa
Oke. Kemarin sebelum kita ke pembelajaran kita, kemarin kita belajar mengenai apa? Kodi. Kodi. Siapa yang masih ingat apa artinya kodi? Apa kemarin kodi? Coding adalah proses menulis perintah menggunakan bahasa pemrograman agar komputer bisa menjalankan tugas tertentu. Oke, bagus. Kecerdasan artifisial? Apa kemana? Kecerdasan artifisial adalah teknologi yang membuat komputer atau mesin bisa berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti manusia. Oke, bagus. Kita beri tepuk tangan buat Rizky. Oke, hari ini adalah hari apa sekarang? Hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal berapa? Tanggal 9. Sabtu. Tanggal 9. bulan berapa sekarang? 8. Agustus. Sekarang bulan apa ini Agustus? Iya, Agustus ini bulan apa sekarang yang kita peringati? Hari kemerdekaan. Kemerdekaan. Baik. Hari ini kita belajar mengenai berpikir komputasional. Apa? Berpikir komputasional. Kira-kira pernah nggak dengar ini? Pernah? Pernah. Mungkin dengarnya komputer aja kan? Ya, Bu. Iya kan? Ya, Bu. Ya, siapa yang pengen tahu? Oke, kalau kalian mau tahu, jadi kita mau belajar berpikir komputasional. Baik. Hari ini kita belajar berpikir komputasional. Sebelum kita masuk mengenai arti berpikir komputasional, tujuan pembelajaran kita hari ini supaya kalian bisa mengerti apa itu berpikir komputasional. Yang berikutnya, supaya kalian tahu apa prinsip-prinsip komputasional dan apa contoh penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik. Sebelum kita mempelajarinya, Ibu mau buat dulu satu video mengenai cara mencuci tangan. Ya, bentar ya. Cara mencuci tangan. Langsung ya kita cuci tangan biasa atau langsung nggak kita pakai sabun? Enggak, Bu. Enggak kan? Ya. Oke, bentar ya. Oke, kita tulis dulu tadi mengenai berpikir Komputasional. berpikir Komputasional. Oke, sebelum kita melihat videonya, tadi Bu lupa, kita belum membuat kesepakatan kelas. Oke, apa kesepakatan kelas kita yang mau kita buat? Coba. Tidak tepat waktu. Oke, si Rizky baru, si apa? Si Rahmat, apa lagi Rahmat? Berdoa sebelum dan sesudah memulai pelajaran melakukan literasi membaca sebelum belajar. Oke, ada lagi? Ada. Apa lagi Resmita? Ketika guru berbicara, kita harus mendengarkannya dengan seksama. Ada lagi? Saya Apa? membersihkan kelas. Oke, menjaga Kebersihan. Kita udah sepakat semua ya? Sudah Kenapa kita mau buat kesepakatan kelas? Biar kelas kita ini tetap Bersih. berjalan dengan aman dan lancar ya. Jadi harus kita Patuhi. Oke, baik, kita mau melihat videonya terlebih dahulu. Ini algoritma mencuci tangan yang akan kita pelajari nantinya. Cuci tangan. Oke, perhatikan semua. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun. Cukupnya, ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Perhatikan, ikuti. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan.
Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan. Itu tadi algoritma mencuci tangan. Langsungnya dipakai sabunnya? Enggak kan? Enggak kan? Oke. Sekarang kita lihat dulu pengertian berpikir komputasional. Tadi tujuan pembelajarannya sudah Ibu bilang ya. Kalian nanti harus bisa menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Oke, kita lihat apa ya berpikir komputasional itu ya. Oke, berpikir komputasional adalah cara berpikir logis dan sistematis untuk memecahkan masalah dengan membaginya menjadi langkah-langkah yang lebih kecil, teratur dan bisa dipahami oleh manusia atau oke, seperti tadi yang sudah kita lihat kan? Cara mencuci tangan. Oke, itulah pengertian berpikir komputasional. Tapi menguntungkan nggak bagi kita? Menguntungkan nggak? Iya, memecahkan masalah kita sehari-hari. Tadi udah Ibu putar algoritma cara mencuci tangan. Oke, kita lihat lagi yang berikutnya. Ini bagian dari 4 prinsip berpikir komputasional. Kita lihat dulu ya. Yang 4 itu apa ya kira-kira? Oke, yang pertama decomposition. Apa itu decomposition? Memecahkan masalah yang besar agar oke, yang kedua adalah atau pengenalan pola. Ini artinya adalah memahami pola, menganalisa dan mencari hal yang berulang. Yang ketiga adalah abstraction atau abstraksi. Artinya adalah berfokus pada hal-hal yang penting saja, memberikan hal-hal yang tidak, membiarkan hal-hal yang tidak relevan. Yang terakhir adalah algoritma. Artinya tadi algoritma itu adalah membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang mudah dipecahkan kecil dan dapatkan dari pola yang ditentukan. Oke, yang seperti tadi kita lihat sudah videonya kan? Algoritma mencuci tangan. Berarti algoritma itu adalah susunan kan? Iya, mana hal yang lebih gampang dilakukan. Oke. Kita lihatlah contoh kita mencuci pakai pakaian di mesin cuci, dekomposisi ya. Berpikir komputasional mencuci. Oke, ini kita perhatikan biar nanti kita membuat yang lain. Oke. Berpikir secara komputasional dimulai dari decomposition atau bahasa Indonesianya adalah dekomposisi. Seperti yang kita ketahui, dekomposisi adalah memecah masalah yang besar atau kompleks menjadi masalah yang kecil dan sederhana. Coba perhatikan gambar. Masalah terbesarnya adalah mencuci pakaian. Nah,
Dari masalah besar ini, kita akan pecah menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil dan sederhana. Maka akan diperoleh 1. Memilah atau mengelompokkan pakaian berdasarkan jenisnya, yaitu memisahkan baju yang berwarna putih dengan baju yang berwarna gelap supaya tidak kelunturan, atau memisahkan antara seragam sekolah dengan baju sehari-hari. 2. Menyiapkan alat dan bahan. Alat berupa mesin cuci, ember, hanger, dan bahan berupa deterjen, air, pewangi, dan pemutih pakaian. 3. Proses mencuci, yaitu dengan menjemur dan lain-lain. Dengan menuliskan langkah-langkah mencuci di antaranya: 1. Menyalakan mesin. 2. Memasukkan baju yang telah dipilah-pilah. 3. Mengatur waktu dan kecepatan, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan dekomposisi dalam mencuci pakaian. Selanjutnya adalah pattern recognition atau pengenalan pola. Kita akan mencari persamaan atau perbedaan pola yang ada dalam mencuci pakaian. Kita harus memahami dan mengerti pola yang digunakan ketika kita mencuci pakaian. Coba perhatikan gambar. Dalam mencuci pakaian, kita menemukan pola bahwa 1. Untuk mencuci, maka kita memerlukan air. 2. Untuk mencuci, kita menggunakan deterjen atau sabun cuci. 3. Kita akan menyalakan mesin ketika mencuci. 4. Memasukkan ke dalam tabung, dan seterusnya. Pola ini akan terus kita gunakan atau kita ulang-ulang ketika kita akan melakukan kegiatan mencuci pakaian dengan mesin cuci. Berikutnya adalah abstraction atau abstraksi dalam mencuci pakaian. Dalam abstraksi, kita hanya perlu berfokus pada hal-hal yang penting saja dan membiarkan hal-hal yang tidak relevan atau boleh dikatakan tidak penting. Maka contohnya adalah dalam proses mencuci pakaian, kita tidak perlu mengetahui bagaimana hanger pakaian bisa dibuat, karena itu tidak penting. Maksud dari tidak penting adalah mengetahui cara hanger dibuat tidak akan berpengaruh pada proses mencuci baju, karena pembuatan hanger bukan bagian dari proses mencuci baju. Lalu yang terakhir adalah algorithm design. Algorithm design adalah membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah dipecah kecil-kecil berdasarkan dari pola yang ditemukan. Dari mencuci pakaian, maka algoritma yang terbentuk adalah: 1. Pilih baju yang akan dicuci. 2. Masukkan ke dalam mesin cuci. 3. Kemudian masukkan deterjen. 4. Tekan tombol sesuai urutan. 5. Tunggu sampai selesai. 6. Ambil pakaian yang telah dicuci dari mesin cuci. 7. Jemur di tempat yang cukup dengan sinar matahari. 8. Jika sudah kering, maka angkat pakaian tersebut dan rapikan. Oke. Sudah? Contoh kedua adalah memasak nasi. Oke, ini nanti tugas kita. Iya kan? Tadi berpikir komputasional mencuci pakaian di mesin cuci. Sekarang Ibu bagi tugasnya ke kelompok. Kelompok coba berdiri dulu semua. Coba dulu buat tepuk semangat. Ayo buat tepuk semangat pimpin semua. Sebelum kita belajar kelompok, buat dulu tepuk semangat. Asbri kita bersemangat. Masih semangat? Masih mau lanjut pembelajarannya?
mau mempresentasikan tentang dekomposisi cara membuat nasi goreng, yaitu yang dibacakan oleh siapa? yang dibacakan oleh Dio. Oke. 1. Alat wajan, spatula, pisau, kalena, dan kompor. 2. Bahan nasi, telur, minyak goreng, dan minyak. 3. Bumbu, bawang merah, bawang putih, garam, gula, iris, cabai, dan kecap. Langkah-langkah: potong semua bahan, ulek bumbu, panaskan minyak goreng. Telur, panaskan minyak, goreng telur dan bumbu, masukkan nasi, aduk rata, cek rasa. Oke, itu tadi bagaimana dibilang kelompok 1? Dekomposisi membuat nasi goreng. Apa yang diperlukan? Pertama dulu disiapkan bahannya. Lalu apanya lagi? Alat. Biar kita bisa memasak nasi goreng. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus. Oke, dua kembali ke tempat. Sekarang kelompok 2. Oke, kelompok 2 silakan maju. Ayo, siapa yang gampang membacakan dan memperkenalkan? Ini kan sudah saling kenal kan? Sudah kan? Nggak perlu lagi dibilang namanya kan? Kelompoknya aja sama tugasnya. Ayo, Res. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2, kami ingin mempresentasikan pengenalan pola cara membuat nasi goreng yang dibaca oleh Gabriel. Untuk membuat satu porsi nasi goreng, kita memerlukan waktu kurang lebih 10 menit. Maka pola ini bisa kita gunakan kembali ketika suatu saat kita akan memasak nasi goreng di lain waktu. Karena kita pernah membuat nasi goreng, kita juga dapat membuat kue tiaw goreng karena proses dan bumbunya hampir sama. Kita dapat melihat Dengar ya. untuk membuat nasi goreng dan kue tiaw Terus? hampir sama, dan semungkinnya bahwa dasarnya berbeda. Oke, itu tadi pengenalan pola membuat nasi goreng. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Betul. Silakan kembali ke tempat. Sekarang kelompok 3. Oke, silakan maju kelompok 3. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Akan mempresentasikan atraksi dan membuat nasi goreng yang dibacakan oleh Jepulun. 1. Agar lebih efektif dan efisien, dalam kurun waktu 10 menit kita bisa membuat 2 porsi nasi goreng dengan menambahkan bumbu dan bahannya. 2. Ketika membuat sepiring nasi goreng, kita tidak perlu memperhatikan bagaimana sebuah kedelai dapat diolah menjadi kecap, karena hal itu tidak penting. Terima kasih teman-teman, ini bisa kami presentasikan. Terima kasih. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, kembali ke depan. Berarti satu lagi kan? Satu lagi kan? Oke, ini siapa yang berani ke depan membuat algoritma nasi goreng? Nanti nilainya yang paling banyak ibu buat. Siapa yang berani maju ke depan? Ayo. Oke, Resinita silakan maju. Halo teman-teman, saya ingin membacakan algoritma cara membuat nasi goreng. Dalam hal membuat nasi goreng, kita juga harus bisa mengurutkan langkah-langkah secara logis, berurutan dan rinci mulai dari proses awal pembuatan, meracik bumbu sampai dengan proses penyajian. Langkah-langkah: panaskan minyak secukupnya, goreng telur dan masukkan bumbu. Masukkan nasi putih dan bumbu lainnya seperti kecap, saus, gula, garam,
logi, algoritma, dan sistematis. Ada berapa tadi prinsip berpikir komputasional? Ada 4. 1. Dekomposisi. 2. Pengenalan pola. 3. Abstraksi. 4. Algoritma. Bagus. Udah ngerti semua kalian kan? Sudah, Bu. Sudah kan? Sudah, Bu. Oke, tugasnya di rumah nanti membuat algoritma berangkat ke sekolah. Tugasnya di rumah membuat algoritma berangkat ke Sekolah. sekolah itu nanti tugasnya di rumah. Algoritma berangkat ke sekolah. Sekolah. Bagaimana kalian caranya berangkat ke sekolah? Apakah duluan kalian sebelum berangkat ke sekolah langsung pakai baju atau bagaimana? Ya? Ya, Bu. Algoritma berangkat ke sekolah. Sekolah. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri, kita mau merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa ke depan maju? Refleksi pembelajaran hari ini, bagaimana perasaannya belajar hari ini? Siapa yang maju ke depan? Ayo, siapa yang berani? Oke, Rizky maju. Refleksi pembelajaran kita hari ini. Halo teman-teman, saya senang karena saya sudah mengerti tentang komputasional. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Rizky sudah tahu mengenai komputasional. Sama siapa lagi maju ke depan? Rahot, maju. Ayo Rahot maju. Apa yang kalian pelajari hari ini? Bagaimana perasaan kalian? Senang nggak? Mau pengen tahu nggak? Saya senang karena bisa mengetahui tentang dekomposisi, cara membuat nasi goreng. Oke, bagus. Si Rahot juga senang. Tepuk tangan Pak Rahot. Siapa lagi? Oke, maju Mbak Sunita. Yang lain juga maju. Bagaimana pembelajarannya hari ini harus tahu ya? Senang apa enggak? Saya senang karena sudah mengerti 4 prinsip berpikir komputasional. Masih ingat nggak? Yang satu? Ayo. 1. Dekomposisi. 2. Pengenalan pola. 3. Abstraksi. 4. Algoritma. Bagus. Sekarang Mbak Sunita. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Enggak, Bu. Siapa? Bagaimana? Si Jebulon. Bagaimana perasaanmu belajar hari ini, Jebulon? Gimana perasaanmu? Senang nggak belajar coding? Coding berpikir komputasional. Ingat tugasnya ya di rumah tadi membuat algoritma Berangkat ke berangkat ke sekolah. Itu PR-nya di rumah dan tugasnya yang tadi nanti dikumpulkan semua ke depan. Oke, sebelum kita pulang, kita mau berdoa terlebih Dahulu. Oke, ayo siapkan. Berdiri. Mari kita bangsa menyanyikan lagu yang pimpin oleh Gabriel. Mari kita mulai dari metode pertama di komposisi. Masalah terbesarnya Kita menyanyikan lagu daerah dulu. Lagu daerah kita ada apa yang kau? Hei, yang korambi, yang ko Dari daerah mana itu? dari Papua. Ayo. Nggak usah pakai musik ya. Ayo. Ayo buat. 1, 2, 3. Hei, yang korambi, yang ko aronawan kumbi. Hei, meloki. Oke, buat doa. Mari kita berdoa. Semoga Tuhan Roh Kudus, amin. Dan Yesus, kami mau pulang, berkatilah kami di jalan agar kami bisa sampai di rumah kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, buatlah rezeki pada guru dan orang tua kami. Inilah doa kami Tuhan, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, amin. Siap, ayo siapkan. Siap, gerak. Kepada ibu guru kita, hormat, gerak.